Apakah HP dengan penyimpanan eMMC masih layak dibeli di tahun ini? Mari kita bahas di Opini Tony. Buat kalian yang belum tahu, eMMC atau kependekan dari Embedded Multimedia Card adalah perangkat penyimpanan yang umum terdapat pada smartphone, tablet, dan laptop entry level, dan paling banyak dipakai di smartphone dan tablet. Tapi eMMC bukan satu-satunya perangkat penyimpanan di smartphone saat ini. Udah ada perangkat penyimpanan lain, yaitu Universal Flash Storage atau biasa disebut UFS, yang dimana kecepatan baca tulisnya berkali-kali lipat lebih cepat dibanding eMMC. Kita bandingkan kecepatan UFS terbaru, yaitu versi 4.1 dengan kecepatan baca 4200 Mbps, yang 16 kali lebih cepat dibanding eMMC 5.1 yang kecepatan bacanya hanya 250 Mbps. Bukan membandingkan teknologi baru dengan teknologi lama, tapi emang eMMC udah nggak dikembangkan lagi ya. Versi 5.1 yang mana versi ini adalah versi paling baru. Nyatanya versi ini rilis di tahun 2015, yang berarti sudah 10 tahun yang lalu. Berbeda dengan UFS ketika pertama kali dikenalkan pada tahun 2011, terus berkembang hingga sekarang, dan kabarnya UFS 5.0 sedang dikembangkan dan akan dirilis di tahun 2027 mendatang. Kalau gitu, pertanyaannya kenapa produsen HP masih rilis ponsel baru dengan penyimpanan eMMC padahal itu teknologi lawas? Jawaban simpelnya karena murah. Karena biaya produksi murah, maka produsen dapat tetap bersaing di harga jual ke konsumen, terutama di segmen entry level. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah HP dengan penyimpanan eMMC masih layak dibeli di tahun ini? Tentu aja faktor untuk membeli smartphone tiap-tiap orang itu berbeda ya. Bukan hanya HP yang dibeli itu masih pakai eMMC atau udah pakai UFS. Faktor lain seperti desain, ketahanan baterai, hasil kamera, kualitas layar, atau bahkan kecintaan orang tersebut akan brand HP tertentu sampai nggak peduli ada brand lain punya produk dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi karena ini opini saya, yang selalu mementingkan price to value terhadap suatu produk, saya akan melihat budget yang saya miliki terlebih dahulu. Jika di bawah 2 juta, maka opsi smartphone yang sudah pakai UFS tentu aja nggak banyak ya. Cuma ada beberapa, tapi saya tetap mempertimbangkan HP dengan storage eMMC dari brand atau tipe HP berdasarkan desain yang saya suka dan storage yang saya butuhkan. Tapi beda cerita jika budget di atas 2 juta. Maka saya sama sekali gak bakal ngelirik HP baru yang masih pakai penyimpanan eMMC. Dikarenakan di harga segitu udah banyak banget merek dan tipe HP yang udah pakai storage UFS, yang mana sekali lagi kecepatannya berkali lipat lebih cepat dari eMMC, yang tentu aja menjanjikan pemakaian yang lebih smooth dan lancar. Tapi balik lagi, kalau teman-teman cari HP murah dengan kebutuhan komunikasi dan multimedia, tentu aja HP dengan penyimpanan eMMC masih layak dibeli. Tapi kalau teman-teman butuh buat game dengan intensitas tinggi dan proses data yang cepat, lebih baik dan lebih bagus pakai HP yang udah pakai UFS. Yang penting jangan sampai kemakan gimmick brand dengan produk kayak fitur, bisa inilah, bisa itulah, dengan harga 3 jutaan, tapi storage masih pakai eMMC. Jadi kita bakal ulangi pertanyaannya lagi. Apakah smartphone dengan penyimpanan eMMC masih layak dibeli di tahun ini? Maka jawaban simpelnya yaitu masih layak, tapi perlu dipertimbangkan. Makasih buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai titik ini. Semoga dapat insight baru dan bahan pertimbangan kalau pengen beli HP baru. Like videonya kalau kalian suka, share supaya yang lain pada tahu, subscribe buat yang belum subscribe. Saya Tony, sampai jumpa di Opini Tony selanjutnya. Bye-bye.